Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Tiba saatnya kita membahas tentang hukum dasar kimia. Nah, sebelumnya reaksi kimia yang berlangsung dapat diketahui berdasarkan ciri-cirinya, yaitu bisa terbentuk gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan suhu dan perubahan warna. Nah, dengan adanya ciri-ciri ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan reaktan atau sebelum reaksi yang telah berubah menjadi produk atau hasil reaksi. Nah, kalau kalian amati, mungkin kalian pernah melihat tentang petasan ya. Petasan sebelum disulut itu serbuknya adalah berwarna abu-abu. Nah, ternyata ketika sudah terjadi proses pembakaran, kalian amati ada perubahan warna, ya. Warnanya bisa hijau, merah, kuning, begitu. Kemudian terjadi perubahan suhu, ya, terbentuk gas, asapnya itu, dan endapan bisa jadi sisa pembakarannya yang terlempar ke udara, ya. Nah, yang pertama adalah hukum Lavoisier atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier, ya. Hukum Lavoisier atau Lavoisier ini berlaku pada sistem tertutup. Ingat, jadi Ibu gambarkan semacam ini, maksudnya adalah dia berlaku pada sistem tertutup. Jadi nanti kalau kalian menjumpai soal yang di situ ada keterangan tentang sistem tertutup, berarti berlakulah hukum Lavoisier atau Lavoisier ini, ya. Bagaimana hukum ini? Yaitu massa zat sebelum sama dengan massa zat sesudah reaksi. Sebelum reaksi kita sebut dengan reaktan atau pereaksi, dan sesudah reaksi kita sebut dengan produk atau hasil reaksi. Misalkan kita punya zat A dan zat B. Zat A misalkan kita tambahkan 3 gram. Kemudian zat B kita punya 6 gram. Nah, nanti pada akhir reaksi atau produk akan kita peroleh 3 ditambah 6 sama dengan 9 gram produk. Nah, ingat, hal ini tadi terjadi pada sistem yang tertutup. Nah, bagaimana jika reaksinya terjadi pada sistem terbuka? Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan proses pembakaran sampah, ya. Sampahnya yang kita bakar 1 kg. Kita bakar di halaman. Apakah nanti massa abu yang kita dapatkan setelah proses pembakaran selesai sama dengan 1 kg? Tentu tidak. Mengapa kira-kira? Iya, betul sekali, yaitu karena hasil pembakaran sudah terlepas dari sistem ini, ya. Jadi bisa di udara begitu, ya. Seandainya proses pembakarannya terjadi pada ruang tertutup yang dimungkinkan tidak ada zat yang terbebas, maka akan kita dapatkan massa abu atau hasil pembakarannya dan ditambahkan dengan gas yang dihasilkan bisa jadi nanti sama dengan 1 kg. Itu anak-anak, yaitu hukum Lavoisier. Yaitu sekali lagi massa zat sebelum dan massa zat sesudah reaksi adalah sama dan berlaku pada sistem yang tertutup. Berikutnya adalah hukum Proust, yaitu hukum perbandingan massa. Bagaimana bunyi hukum Proust? Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, ini tolong digarisbawahi. Perbandingan massa itu selalu tertentu dan tetap, ya, pada suatu senyawa. Misalkan di sini percobaannya Proust, yaitu beliau mencampurkan antara 1 gram gas hidrogen direaksikan dengan 8 gram gas oksigen, ternyata terbentuk senyawa baru, yaitu 9 gram air. Nah, akhirnya dengan berbagai percobaan dari Proust,
Beliaunya menemukan bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam senyawa air adalah selalu tetap, yaitu 1:8. Nah, bagaimana jika tidak 1:8? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu tidak terbentuk air karena perbandingannya berbeda. Kemungkinan kedua yaitu bisa terbentuk air tetapi tetap dalam perbandingan 1:8 dan nanti ada zat yang tersisa. Nah, seperti pada contoh soal berikut ya. Jika tersedia 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen, berapa air yang terbentuk dan adakah sisanya? Nah, ini Ibu punya tips, tolong diingat-ingat. Kita mengerjakan soal semacam ini, nanti tolong dilihat, pilih pengali yang kecil sebagai zat yang habis bereaksi, yang kita sebut dengan PP atau pereaksi pembatas. Nah, jadi misalkan tadi hidrogen dan oksigen dalam air perbandingannya 1:8. Kemudian mula-mula tadi tersedia 2 gram dan ini tersedia 8 gram. Jadi yang bereaksi berapa? Kita lihat dulu pengalinya. Dari 1 ke 2, ini berarti kali berapa? Kali 2. Ini dari 8 ke 8, berarti kali berapa? Kali 1. Pilih pengali yang kecil. Ini pengali 2, ini pengali 1. Berarti kita pilih yang kecil yang ini anak-anak. Ini enggak usah. Ya. Berarti untuk yang hidrogen ikut kali yang kecil tadi, yaitu kali 1. Sehingga hidrogen 1 kali 1 yang bereaksi dia adalah 1. 1 kali 1 berarti yang bereaksi adalah 1 gram. Ini. Kemudian oksigennya yang bereaksi adalah 8 kali 1. Ya, sama dengan 8 gram. Ya. 8 gram oksigen. Nah, maka produknya yang terjadi berapa? Tinggal ini anak-anak. Yang bereaksi ini dijumlahkan. Berarti 1 ditambah 8 sama dengan 9 gram. Ini adalah H2O yang terjadi masanya. Kemudian masih ada sisa berapa anak-anak? Yaitu ini tadi kan. Mula-mula 2, dipakainya 1. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1 gram. Siapa yang bersisa? Bagus, yaitu hidrogen, gitu ya. Oke, sebentar. Yang bersisa adalah hidrogen. Nah, gini ya. Mudah sekali kan? Nah, coba sekarang kita punya soal yang kedua. Sebanyak 12 gram karbon dan 36. Ini 36 ya angkanya ya. 36 gram oksigen. Berapakah massa karbon dioksida yang terjadi jika perbandingan massa karbon banding oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8? Nah, sebelumnya kita jawab dulu tadi. Kita tuliskan dulu perbandingan massanya 3:8. Terus ingat tadi gimana? Tipsnya tadi gimana? Pilih pengali yang kecil sebagai zat yang habis bereaksi. Jadi ini kita lihat mula-mula 12, ini mula-mula 36 gram. Ini ke sini kali berapa anak-anak? 3 ke 12 itu kali berapa? Kali 4. Yang ini kali berapa? Kali 4 lebih kan? 4 lebih. Karena kalau 8 kali 4 kan 32, berarti kan masih lebih kan ya, kali 4 lebih. Berarti kita pilih yang kali kecil, pengali kecil. Berarti ini enggak, ya, ini tidak. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan berapa yang bereaksi? Yang bereaksi yaitu karbonnya 3 kali 4, yaitu sama dengan 12 karbonnya. Kemudian oksigennya berarti berapa anak-anak? 8 kali 4.
sama dengan 32. Berarti produknya adalah ini, 12 ditambah 32. 12 ditambah 32 berapa itu? 44. Nah, hasilnya atau produknya adalah 44 gram CO2 dan sisanya ada enggak? Oh iya, ini tadi sisa ya, berarti sisanya adalah 36 dikurangi yang bereaksi 32. Berarti masih ada sisa berapa ini? 4 gram. Siapa yang bersisa? Oksigen. Yang bersisa oksigen. Nah, jadi ini ya anak-anak ya, tolong diingat. Kalau kalian menemui sistem tertutup, berarti hukum Lavoisier, massa zat sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Jika ada perbandingan massa, berarti itulah hukum Proust. Kita tentukan pengali yang kecil adalah yang habis bereaksi ya. Alhamdulillah bisa.